فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji bagian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih pada pengesahan Rabb semesta alam, materi tauhid. Sebuah tulisan oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Lanjutan dari awal pembuka judul bab yang kita ambil pada pertemuan malam terakhir dari ad-da'watu ila tauhid. Pembahasan tentang menyeru ke jalan tauhid. Yakni kajian tauhid dari apa yang telah kita kaji pada bab-bab pembahasan sebelumnya. Akan terbilang sempurna tauhidnya seseorang ketika dia juga ikut menyeru kepada tauhid. Dan keutamaannya telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Menyeru kepada tauhid adalah jalan para nabi dan pengikut para nabi yang setia. Menyeru kepada tauhid berarti mengajak kepada tujuan utama Allah menciptakan umat manusia. Menyeru kepada tauhid mengajak orang untuk kembali kepada fitrah. Menyeru kepada tauhid. Tauhid merupakan pondasi asas diterimanya seluruh amalan. Setelah kita baca landasan hukum yang pertama berupa ayat, dan kita lanjutkan pembacaan landasan hukum berupa hadis kali ini. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, As-sadisatu was-salatun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-136 dari total hadis yang sang penulis bawakan dalam judul bab ini. Sampai pada titik ini 136. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, qala haddatsani Abdullah bin Abil Aswad, kunyanya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad. Abil Aswad adalah kakeknya. Qala haddatsana Fadl bin Al-Ala. Fadl bin Ala kunyanya Abu Abbas Al-Kufi. Qala haddatsana Ismail bin Umayyah. Ismail bin Umayyah bin Al-Ashdaq Al-Qurashi Al-Makki, dari Bani Umayyah Al-Umawi. An Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi. Nah, Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi, juga Al-Qurashi Al-Makki, dari Makki. Kata Yahya, kata dia, annahu sami'a Aba Ma'bad maula bin Abbas, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Ma'bad. Abu Ma'bad adalah budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Abu Ma'bad namanya Nafiz Al-Makki Al-Hijazi. Kata Abu Ma'bad, yaqul sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, aku pernah mendengar Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, meridai Abdullahnya, meridai juga Abbasnya, karena dua-duanya adalah sahabat. Abdullah sang anak sahabat, bapaknya juga Abbas adalah sahabat. Ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Hashim. Yaqul, kata Ibnu Abbas, masuk pada inti hadisnya, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli al-Yaman, qala lahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal
ke arah negeri atau ke arah penduduk Yaman. Nah, Nabi SAW mengutus dai. Termasuk yang beliau utus ke negeri Yaman adalah Mu'adz bin Jabal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika mengutusnya, beliau memberikan nasihat, pelajaran kepada Mu'adz. Kata beliau, innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Oleh karena itu, jadikanlah yang paling pertama kali engkau seru kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini lafaz Imam Bukhari yang datang gamblang dan jelas tentang dakwah Mu'adz bin Jabal adalah dakwah tauhid, ayyuhidullah ta'ala. Karena sebagai riwayat datang juga dari selain Imam Bukhari. Nah, ila ayyabudullah, ila ayyaqul la ilaha illallah. Namun di sini yang paling gamblang jelas menerangkan bahwasanya dakwah Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dengan arahan dari Rasulullah SAW adalah tauhid. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah ta'ala. Jadikanlah yang paling pertama kali engkau dakwahi mereka kepada agar supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Apabila mereka telah mengenal hal itu, artinya telah mentauhidkan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat sehari semalam. Jadi seperti inilah dakwah Nabi SAW dan dakwah para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Jadi paling pertama mereka masukkan ke dalam benak, ke dalam hati, ke dalam pikiran. Nah, adalah tauhid. Tauhid duluan. Kajian-kajian tauhid lebih duluan. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم atau تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. Apabila mereka telah salat, ini urutannya tauhid, setelah itu salat 5 waktu. Apabila mereka telah salat, maka beritahukanlah bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka mengeluarkan zakat harta mereka, diambil dari orang kaya dari kalangan mereka, dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Jadi urutannya demikian. Kalau mereka sudah menegakkan salat, baru berpindah kepada yang berikutnya dari rukun Islam, zakat. Kemudian ketentuan zakat diajarkan oleh Rasulullah SAW, diambil dari orang kaya di kalangan mereka yang wajib zakat, dikembalikan kepada orang miskin. Jadi dikembalikan juga ke negeri tersebut, tidak dikeluarkan ke negeri yang lain. Fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum wa tawaqqa qara'ima amwalin nas. Apabila mereka telah mengikrarkan, mengakui tentang kewajibannya berupa mengeluarkan harta zakat atau zakat harta, maka ambillah dari mereka serta waspadailah harta yang paling mulia dari mereka. Jadi ambil harta yang tengah, tidak juga yang rendah, karena ini seperti dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga mengambil yang paling mulia, karena masing-masing orang punya harta yang dia senangi. Ambil yang sedang, ambil yang di tengah-tengah. Nah, bab tentang dakwah kepada tauhid. Kemudian barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara judul bab ini atau hadis ini dengan judul bab di atas gamblang dan jelas sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa maksud dan tujuan diutus tersebut? Dalam penjelasan akan hadis ini para syurrah, para ulama yang
menerangkan tentang makna dari hadis ini. Di antara maksud dan tujuan Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, selain tugasnya adalah al-jubah, jubah artinya adalah yang memungut zakat. Nah, selain itu juga adalah mengajak kepada tauhid, dan itu yang paling utama, mendakwakan kepada tauhid, dan itulah keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab. Dari hadis ini juga kita dapat penjelasan yang sangat gamblang bahwasanya semua pihak punya hak untuk didakwahi, tak lepas dari sini juga adalah kalangan ahlul kitab, orang kafir juga didakwahi. Kalau ada peluang untuk hal tersebut didakwahi. Demikian juga maksud di dalamnya adalah kalau ahlul kitab yang jelas-jelas kafir, yang bukan Islam saja didakwahi, nah demikian juga ahlul bid'ah semampunya dengan tetap di atas koridor salah, tidak keluar dari apa yang mereka barakallahu fikum jami'an jalankan, amalkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata beliau sang penulis, warwahu Muslim. Dua kali, warwahu Muslim an Mu'adz bin Jabal. Ya, artinya hadis ini juga adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita lanjut hadis yang kedua, masih pada judul yang sama tentang ad-da'watu ila tauhid. Hadis yang kedua kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala. Qala al-Imam As-Sabi wa Thalathun ba'da al-Mi'ah. Hadis yang ke-137. Hadis ke-137 dari awal pembahasan hadis ini. Tak terasa kita sudah mengambil 100 lebih hadis. Dan dalam buku ini terdapat lebih dari 600 hadis. Setelah kita baca seperenamnya kurang lebih. Qala Imam Ahmad rahimahullah fil Musnad. Berkata Imam Ahmad, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dalam Musnad Imam Ahmad, buku yang ditulis berdasarkan nama para sahabat, urutan para sahabat. Yang Imam Ahmad mulai paling pertama dengan Al-Khulafa Al-Arba'ah, Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman, Musnad Ali. Kemudian disusul dengan musnadnya Ahlul Bait, ashabul hadis dari kalangan Ahlul Bait, dan seterusnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, qala haddatsana Ya'qub, yakni Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim Al-Baghdadi dari Madinah, namun dia domisili di Baghdad. Imam Ahmad ketemu di Baghdad. Qala haddatsana abi, bapaknya yakni Ibrahim bin Sa'ad. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad. Ya'qub bin Ibrahim guru Imam Ahmad. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan dari bapaknya Ibrahim bin Sa'ad. Dari keluarga ahlul hadis. Ibrahim bin Sa'ad kunyanya Abu Ishaq. An Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Kunyanya Abu Bakar. Qala haddatsani Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab, masyhur dengan Ibnu Shihab Az-Zuhri. Kunyanya Abu Bakar, imam. Nah, Az-Zuhri. Imam Ahmad menyebutkan namanya dengan lengkap, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab, masyhur dengan perkara Ibnu Shihab atau Az-Zuhri, kunyanya Abu Bakar, imam. An Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham Al-Makhzumi. Abu Bakar bin Abdurrahman, namanya Abu Bakar, terkenal dengan nama ini. Nah, kunyah.
An Ummi Salamah ibnati Abi Umayyah bin Al-Mughirah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah. Nah, putri dari Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dan dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hindun bin Abi Umayyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata dia, artinya dia akan menceritakan kepada kita kisah yang lumayan panjang, kita akan baca. Kata Ummu Salamah, "Lamma nazalna ardal Habasha, jawarna biha khairu jarin an-Najashi. Aminna ala dinina wa abadana Allah la nu'da wa la nasma'u syai'an naqarrahu." Kata Ummu Salamah, ketika kami turun ke negeri Habasyah, kami bertetangga dengan sebaik-baik tetangga. Dia adalah An-Najashi, Raja An-Najashi. Jadi Ummu Salamah binti Abi Umayyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kisah dia ketika dia hijrah dari kota Makkah menuju ke Habasyah. Hijrah pertama sebelum hijrah ke kota Madinah. Ini terjadi kisaran antara tahun ke kurang lebih 5 atau 6 kenabian. Tahun ke-5 atau tahun ke-6 kenabian. Ketika kami turun ke negeri Habasyah, kami bertetangga dengan sebaik-baik tetangga, yang mana dia adalah Raja An-Najashi. Kami merasa aman dengan agama kami. Kami beribadah kepada Allah dan kami tidak disakiti. Tidak. Kami tidak mendengar sesuatu pun yang kami benci. Al-Quranul Karim mengatakan, "La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu liyahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun." Engkau mendapati, wahai Muhammad, orang yang paling benci terhadap orang mukmin adalah dua pihak, Yahudi dan orang musyrik. Engkau juga mendapati orang yang paling dekat dengan orang-orang mukmin adalah orang yang mengatakan kami adalah Nasara. Yang demikian itu karena di antara mereka ada yang alim ulama, qissisi, ruhban, ahli ibadah. Wa annahu la yastakbiruna, mereka tidak sombong. Jadi antara tiga pihak ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi kepada kita, ada Yahudi, ada Nasara, ada musyrik. Yang paling nampak besar kebencian mereka, permusuhan mereka adalah Yahudi, orang musyrik. Adapun Nasara, kan ayat ini berkaitan dengan Raja Najasyi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kebencian mereka tidak terlalu dibanding dengan dua komunitas yang tadi disebutkan sebelumnya. Orang Yahudi tidak mau melihat orang-orang mukmin tenang, aman beribadah kepada Allah. Falamma balagha dhalika Quraisyan i'tamaru ayyab'athu ila an-Najashi fina rajulaini jaldaini wa ayyuhdu lin-Najashi hadayan mimma yustatrafu min mata'i Makkah. Ketika Quraisy mendengar perkara tersebut, bahwasanya ada beberapa pemuda dari kota Makkah yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke negeri Habasyah. Akhirnya mereka mengutus kepada Raja Najasyi, pembesar di kerajaan Habasyah, dua orang yang kuat. Kemudian taktik yang mereka tempuh adalah memberikan bingkisan kepada Raja Najasyi berupa sesuatu yang merupakan produk asli dari kota Makkah. Jadi mereka mau menyogok Raja Najasyi, menyogok dengan tujuan untuk kembalikan para pemuda yang datang dari kota Makkah menuju ke negeri Habasyah. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya jumlah mereka ada sekitar 80-an orang. Kurang lebih 13 perempuan, sisanya laki-laki. Termasuk Ummu Salamah. Bahkan dia hijrah bersama suaminya Abu Salamah. Ada yang mengatakan bahwasanya Abu Salamah meninggal di sana, ada yang mengatakan bahwasanya bahkan dia ikut bergabung dengan agama Nasara. Wallahu a'lam. Wa kana min ajbi ma yatihi minha ilahi al-adab.
Fajama'u lahu adaman katsira wa lam yatruku min batariqatihi bitriqan illa ahdu lahu hadiyatan. Dan sesuatu yang paling mereka takjub yang datang merupakan produk asli dari kota Makkah adalah kulit. Olahan kulit. Apalagi di Mekah terkenal dengan peternakan onta dan kambing. Kemudian menghasilkan kulit, dan dari kulit tersebut diolah berbagai macam perkakas rumah tangga. Produk andalan kota Mekah, olahan kulit. Kemudian mereka mengutus mereka kumpulkan olahan kulit yang begitu banyak. Tak satu pendeta pun atau tak satu tokoh agama pun di Habasyah kecuali mereka berikan hadiah kepada mereka. Jadi ini taktik. Pertama mereka berikan kepada pembesar, tokoh agama, tokoh masyarakat, agar supaya nanti bisa memuluskan rencana busuk mereka yang mereka ingin sampaikan kepada Raja Najasyi. Summa ba'athu bidzalika ma'a Abdullah bin Abi Rabi'ah bin al-Mughirah al-Makhzumi wa Amr bin al-As bin Wa'il as-Sahmi wa amaruhuma amrahum. Kemudian mereka mengutus 2 orang sebagai duta berbicara, karena 2 orang ini termasuk orang yang pandai berbicara, bahkan ada salah satu nama disebutkan di sini. Yakni mereka mengutus 2 orang, Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Mughirah al-Makhzumi, yang kedua adalah Amr bin al-As bin Wa'il as-Sahmi. Amr bin al-As dijuluki dengan Khatibul Arab, artinya dia orator, pandai berbicara. Dia itu adalah orang yang pandai berbicara. Lalu mereka dari kaum Quraisy memerintahkan kepada mereka berdua urusan kaum Quraisy. Wa qalu lahuma, dan mereka berikan arahan kepada mereka berdua, kepada 2 duta ini. Idfa'u ila kulli bitriqin hadiyatahu qabla an tukallimu an-najasyi fihim. Thumma qaddimu lin-najasyi hadayahu, thumma saluhu ay yuslimahum ilaikum qabla ay yukallimahum. Jadi ada taktik yang disarankan oleh penduduk kota Mekah kufar Quraisy kepada 2 orang juru bicaranya ini, yang diutus ke Raja Najasyi, bahwasanya serahkan hadiah kepada masing-masing dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Bahasa mereka hadiah, wa ini adalah sogokan, mau menyuap. Berikanlah bingkisan kepada masing-masing tokoh agama, tokoh masyarakat. Hadiah mereka sebelum engkau berbicara dengan Raja Najasyi. Kemudian setelah itu serahkan juga hadiah kepada Raja Najasyi. Kemudian mintalah agar supaya Raja Najasyi menyerahkan para pemuda yang datang dari kota Makkah kembali kepada mereka sebelum engkau berbicara dengan penduduk kota Makkah. Para pemuda yang hijrah tadi. Jadi itu taktik yang dibuat oleh mereka. Disogok, dibayar, disuap, agar supaya memuluskan rencana busuk mereka. Qalat, kata Ummu Salamah, ini perawi hadis ini yang menceritakan kepada kita, hadis yang cukup panjang, masih panjang. Hadis ini belum ada setengahnya kita baca. Subhanallah. 4 halaman, 5 halaman. Qala, kata Ummu Salamah, fa kharraja fa qadima 'ala an-Najasyi wa nahnu innahu bi khairi darin wa inda khairi jarin. Kata Ummu Salamah, akhirnya keduanya keluar, pergi beranjak menuju kepada Raja Najasyi. Sedangkan kami berada di sisi sebaik-baik tempat tinggal dan sebaik-baik tetangga. Jadi mereka orang-orang yang lari dari kota Mekah demi menyelamatkan agama mereka, memilih tetangga Raja Najasyi yang berpenganut agama Nasara, berharap bahwasanya mereka bisa beribadah dengan tenang, tidak ada yang mengganggu. Dan ini ungkapan mereka, kami tinggal di tempat tinggal yang aman bersama tetangga yang baik. Falam yabqa min batariqatihi bitriqun illa dafa'a ilaihi hadiyatahu qabla an yukallima an-Najasyi. Tak tersisa satu tokoh agama pun, satu tokoh masyarakat pun, kecuali mereka berdua, yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, telah menyerahkan kepada mereka hadiah-hadiah mereka sebelum mereka berdua mengajak bicara Raja Najasyi. Jadi suapan pertama kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, diberikan semuanya. Summa qala, kemudian ketuanya berkata,
likulli bitriqin minhum. Kemudian mereka berdua berkata kepada masing-masing tokoh agama yang telah disuap tadi, disogok tadi, innahu qad saba ila baladil maliki minna gilmanun sufaha faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinikum wa ja'u bidinin mubtada'in la na'rifuhu nahnu wala antum. Nah, jadi yang mereka serahkan pertama hadiah. Setelah itu mereka memberikan masukan-masukan yang sebenarnya secara fakta betul, namun dengan tujuan yang busuk, yang jelek. Sungguh telah berpindah agama beberapa orang pemuda yang bodoh dari negeri kami, berpindah ke negeri kalian. Mereka memisahkan diri dari agama kaum mereka, namun mereka juga tidak masuk ke agama kalian. Mereka datang dengan agama yang baru yang belum pernah diketahui oleh kami dan juga kalian. Subhanallah, syubhat. Terkadang seperti ini. Jadi namanya syubhat. Nah, isinya terkadang betul. Dengan tujuan adalah untuk menebarkan kesamaran. Namun tujuannya adalah kebatilan. Makanya dikatakan syubhat. Betul sekali. Ada para pemuda yang sekarang berpindah tempat dari Makkah menuju ke negeri kalian. Mereka orang yang berpindah agama, tidak masuk di agama kami, tidak juga masuk di agama kalian. Mereka membuat agama yang baru, yang kalian belum tahu, kami juga belum tahu. Nah, akhirnya apa? Membuat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama tadi betul-betul terpengaruh. Karena sesuatu yang paling barakallahu fikum jami'an dijunjung tinggi, apalagi oleh orang yang beragama, terlebih lagi dari agama Samawi, artinya agama Nasara datang dari jalur Nabi. Apalagi kaum Nasara, mereka sangat fanatik dengan agama mereka. Wa qad ba'athana ila al-malik fihim ashrafu qaumihim liyaruddahum ilaihim. Fa idza kallamna al-malika fihim fatushiru alaihi ayuslimahum ilaina wa la yukallimuhum. Kita artikan dulu. Dan sungguh kami dari kaum Quraisy telah mengutus kepada raja, orang yang paling mulia dari kaum mereka, agar supaya mereka ini datang untuk mengembalikan. Dua utusan ini untuk mengembalikan para pemuda yang datang ke negeri kalian ini. Apabila nantinya kami berbicara kepada sang raja, maka hendaknya kalian, yakni para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah disuap ini, memberikan isyarat agar supaya mereka dikembalikan kepada kita. Jangan sampai mereka berbicara. Jadi tidak diberikan peluang untuk adu argumen, tidak diberikan peluang untuk berbicara. Namun Raja Najasyi orang yang bijak, orang yang cerdik, memiliki akal. Dia tidak semudah itu mendengar dari satu pihak, bahkan dia dengar dari pihak yang tertuduh. Dan itulah keadilan. Tidak hanya mendengar dari satu pihak. Ketika ingin menentukan salah dan benar pada pertikaian yang terjadi antara dua belah pihak. Fa inna qaumahum a'la bihim 'ainan wa a'lamu bima 'abu 'alaihim. Karena sesungguhnya kaum mereka lebih tahu tentang mereka, lebih kenal tentang mereka. Ini syubhat. Mengatakan bahasanya ahlul negeri. Nah, meskipun mungkin secara harfiah tepat, namun tujuannya jelek. Ini dia, tujuannya jelek. Ucapan apapun barakallahu fikum jami'an. Nah, meskipun berlandaskan hukum, tapi tujuannya adalah untuk menyelisih al-haq, tetap dikatakan salah. Karena tujuan dia sudah salah, tujuannya dia jelek untuk menolak al-haq, memusuhi ahlul haq. Dan sebenarnya tidak ada unsur kedustaan yang mereka paparkan di sini. Mereka mungkin kalau dusta sangat gampang untuk ditolak, tapi ini tidak ada unsur kedustaan sedikit pun. Ini yang ribet. Ini yang membuat orang banyak tertipu dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, dengan alasan mereka bahwasanya kami ingin mereka kembali karena kami orang penduduk kota Makkah lebih tahu tentang mereka.
Kami yang lebih paham tentang mereka, lebih dan kurangnya. Sedangkan kalian tidak tahu. Faqalu lahuma, akhirnya mereka, yakni tokoh agama, tokoh masyarakat mengatakan kepada juru bicara dari kaum Quraisy tadi, ada Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin al-As. Naam, mereka setuju. Apalagi sudah disogok. Ini jeleknya tokoh agama, jeleknya tokoh masyarakat di kaum Nasrani. Nah, yang paling buruk di kalangan mereka adalah tokoh agamanya. Allah musta'an. Disogok sedikit langsung terpedaya. Thumma innahuma qarraba hadayahum ila an-Najasyi faqabilaha minhuma. Lalu setelah itu mereka, yakni juru bicara dari kaum Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin al-As, memberikan hadiah mereka kepada Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi menerima. Hukum asalnya adalah menerima hadiah, pemberian dari seorang tanpa diminta. Boleh. Summa kallamahu faqala, kemudian mereka berdua pun mulai berbicara kepada sang raja, Raja Najasyi. Mereka berdua berkata, faqala lahu ayyuhal malik innahu qad saba ila baladika minna gilbanun sufaha faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinik wa ja'u bi dinin mubtada'in la na'rifuhu nahnu wa la anta wa qad ba'athana ilayka fihim ashrafu qaumihim min aba'ihim wa amamihim wa ashairihim litaruddahum ilayhim fahum a'la bihim 'aynan wa a'lamu bima 'abu 'alaihim wa atabuhum fihi. Nah, mulailah dua juru bicara kaum Quraisy tersebut menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada Raja Najasyi. Wahai sang raja, sesungguhnya orang-orang yang berpindah agama telah datang ke negeri engkau. Mereka adalah para pemuda yang bodoh. Nah, dibumbui sedikit dengan kata-kata semacam ini membuat orang pun tertipu. Kemudian apa yang mereka sebutkan secara harfiah tidak salah. Artinya kalau mereka menyengaja untuk dusta, mungkin di awal perkara langsung diterima, tapi mereka jujur dengan ucapan mereka bahwasanya mereka berpisah dari agama kaum mereka. Artinya orang-orang yang jumlahnya 80 orang kurang lebih, ini hampir 100 laki-laki dan perempuan. Ini orang yang telah masuk ke agama Islam. Mereka berpisah dari agama kaum mereka, agama kesyirikan. Mereka juga tidak masuk ke agama engkau, agama Nasara. Maka mereka membawa agama yang baru yang belum kami kenal dan kalian. Dan sungguh kami telah mengutus kepada engkau wahai sang raja orang-orang terhormat dari kalangan kaum mereka. Tak lain mereka adalah bapak-bapak sendiri, paman-paman mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, agar supaya engkau wahai sang raja mengembalikan mereka kepada penduduk kota Makkah, karena penduduk kota Makkah yang lebih tahu tentang mereka, lebih kenal tentang mereka, paling paham tentang keadaan mereka. Kalau seandainya sang Raja Najasyi tidak bijak, artinya hanya mendengar dari satu pihak, langsung dengan serta-merta dikembalikan. Ambil, silakan bawa pulang. Namun ternyata Raja Najasyi orang yang bijak. Nah, ketika datang tuduhan dari sebagian pihak, dia tidak langsung menerima mentah-mentah. Namun dengar dulu alasan, dengar dulu pembelaan, dengar dulu jawaban dari orang yang tertuduh sebelum nanti di bagian akhir divonis bahwasanya tentang yang bertikai di antara kedua belah pihak ini. Qalat, kata Ummu Salamah perawi hadis ini, walam yakun syai'un abghadha ila Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin al-As min ay yasma' an-Najasyi kalamahum. Faqalat batariqatuhu hawlahu sadaqu ayyuhal malik qaumuhum a'la bihim 'aynan wa a'lamu bima abu 'alaihim fa aslimhum ilaihim falyaruddahum ila biladihim wa qaumihim. Dan tak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Yang paling mereka benci adalah Raja Najasyi mendengar dari ucapan mereka. Jadi mereka mau tutup, jangan dengar lagi, jangan tabayyun lagi, jangan ambil berita lagi dari mereka, cukup dengar dari kami.
Makanya dengan alasan mereka menyebutkan bahwa kami orang yang paling tahu tentang mereka. Jadi mereka mau tutup pintu agar supaya Raja Najasyi tidak mendengar dari orang yang tertuduh. Langsung saya terima berita dari kami. Nah, dan mereka menempuh jalan-jalan agar supaya berhasil rencana busuk mereka tersebut. Bagaimana rencana mereka tadi? Diberikan hadiah dan ucapan pembuka kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat. Makanya dibumbui. Faqala batariqatuhu haula, akhirnya orang-orang dari kalangan tokoh masyarakat yang sudah disogok lebih duluan tadi mengatakan bahwasanya wahai sang raja, mereka benar. Ya, dua orang ini sebagai juru bicara yang meminta untuk dikembalikan penduduk kota Makkah tadi. Mereka adalah orang yang benar, mereka jujur, mereka adalah orang yang paling kenal. Mereka adalah bagian daripada kaum tersebut yang paling paham, yang paling tahu. Oleh karena itu, saran dari para pendeta atau para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serahkan mereka orang-orang tertuduh kepada penduduk kota Makkah agar supaya dikembalikan kepada kaum mereka, dikembalikan ke kota Makkah. Nah, namun Raja Najasyi tidak mudah untuk dibisiki orang yang bijak. Nah, orang yang bijak tidak sampai di situ. Bahkan Raja Najasyi tetap mau mendengar. Apa betul seperti itu? Qala faqadiban Najasyi thumma qala la Allah aymullah idzan la uslimuhum ilaihima wala akadu qauman jawaruni wa nazalu biladi waqtaruni ala man siwaya hatta ad'uhum wa as'alahum. Nah, perhatikan, dapat laporan dari penduduk kota Mekah, dapat dukungan dari orang-orang dekat kalangan Raja Najasyi. Artinya orang dekatnya mengatakan bahwa mereka jujur. Namun ternyata tidak semudah itu. Justru yang terjadi adalah Raja Najasyi marah sambil mengatakan demi Allah, kemudian demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka, yakni orang yang tertuduh kepada mereka berdua ini. Bahkan aku tidak akan melakukan hal tersebut. Sekelompok kaum yang datang kepadaku bertetangga denganku turun ke negeriku, memilih aku dan tidak memilih selain daripada aku tidak akan menyerahkan mereka sampai aku akan bertanya kepada mereka. Aku akan panggil mereka dan bertanya kepada mereka. Dan ini perkara yang insaf, tidak mendengar dari satu pihak. Nah, tidak mendengar dari satu pihak. Apalagi berkaitan dengan kehormatan seseorang, berkaitan dengan harga diri seseorang, berkaitan dengan barakallahu fikum jami'an. Nah, kehormatan seorang muslim yang hukum asalnya adalah terjaga. Nah, dapat berita tidak serta-merta langsung menerima. Ditanya dulu tentang kebenarannya. Dan amalan ini sangat sedikit orang mengamalkannya, wallahu musta'an, di zaman kita sekarang ini. Padahal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqada ar-rajulan ilaika fala taqdiril awwal hatta tasma' kalam al-akhar." Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, apabila dua orang bertikai di hadapan engkau, jangan memutuskan hanya mendengar dari satu pihak kecuali setelah mendengar dari pihak yang lainnya. Jadi bab tabayyun dibuka peluang dengan hadis ini, apalagi berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin. Mada yaqulu hadani fi amrihim fa in kanu kama yaqulani aslamtuhum ilaihima wa radadtuhum ila qaumihim wa in kanu ala ghairi dzalika mana'tuhum minhuma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni. Nah, jawaban dari Raja Najasyi, aku tidak akan menyerahkan kepada mereka sampai aku panggil mereka, aku bertanya kepada mereka, apa betul orang dua ini mengatakan? Kalau mereka berdua betul, dua orang ini betul ucapan mereka, niscaya aku akan serahkan kepada mereka. Namun kalau seandainya tidak betul, aku tetap akan melindungi mereka di sini. Aku juga akan tetap mempertahankan kebaikanku dalam bertetangga bersama mereka. Jadi Raja Najasyi sendiri merasa tersanjung. Perhatikan, tanpa belum mendengar ucapan apapun, ketika 80 orang kurang lebih, artinya hampir 100 kaum muslimin dari kota Makkah memilih bertetangga dengan Raja Najasyi, beliau merasa tersanjung. Bahwasanya kenapa aku tidak pilih yang lainnya, merasa aman di negeriku dan tidak memilih negeri yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya aku tidak akan menyerahkan kepada mereka
sampai aku bertanya langsung apa jawaban dari mereka. Nah, barakallahu fikum jami'an, hadis ini masih cukup panjang, masih ada tersisa beberapa halaman lagi, dan karena waktu telah berakhir dan lanjutan dari hadis ini insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan adapun berkaitan hadis ini dengan jilbab kita dapati, artinya kita akan simpulkan nanti setelah membaca seluruh hadis setelah selesai. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.